Oke, selamat malam Bang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas pemros saya di negeri ini. Nah, saya akan menjelaskan dimensi ini. Nah, mari kita bedah di awalnya, yaitu dari tujuannya dan sampai akhir. Nah, pertama-tama itu tujuannya itu adalah kita harus memahami tujuan tulis ini sebenarnya saya harus memahami reusable units, yaitu kayak membuat potongan code atau fungsi yang bisa digunakan kembali di berbagai program atau tanpa harus kayak kita nulis ulang. Nah, baru tujuannya juga untuk melatih kita ya, meluruskan kode gitu lah. Untuk misalkan program jadi 3 file itu kayak .h, .c, dan .c. Dan supaya terus struktur aja gitu deh. Baru menghitung pangkat, kita harus bisa menghitung pangkat atau bawaan gitu kan. Bawaan flow gitu. Artinya kayak kita harus membuat kayak logika perulangan dan juga kayak eh tanpa kita membuat logika perulangan manual gitu lah menggunakan for atau while. Nah, sini sebenarnya 3 struktur file sebenarnya, yaitu ada pangkat H, pangkat C, dan juga dimensi. Nah, pangkat H ini kayak berisi deklarasi fungsinya atau headernya. Pangkat C ini untuk fungsi untuk implementasi logika pangkatnya. Nah, dimensi ini kayak ya, pastinya berisi interaksi dengan pengguna kedua. Nah, gambar kita jelaskan di spot per spotnya, baris per baris. Nah, dimulai dari input studio hanya udah pasti udah bisa gitu kan. Baru dimulai dari integer main-nya ya. Saya atasnya pasti udah biasa lagi tuh setiap tugas pasti ada. Oke. Oke, jadi integer main ini kayak fungsi utamanya pastinya berprogram untuk semua eksekusi pasti dimulai dari sini. Dan juga kayak tipe integer berarti fungsi mainnya akan mengeluarkan nilai integer biasanya dari nol untuk kayak menandakan program itu selesai dan sukses. Nah, kita masuk ke integer x dan x y. Ya, itu kayak deklarasi variabel x ya basisnya dan y-nya jadi eksponen yang akan diisi oleh user. Ya, kalau print f ya masukkan basis x ya seperti itulah. Dapatkan teks ke layar agar user tahu bagaimana masuknya. Itulah, supaya kita tahu gitulah. Kita harus memasukkan nilai basis. Nah, script f-nya itu kayak Kayak gitu kali kok yang harus di PP kan ya, tuh. oke, kayak membaca input teksnya gitulah. Layar agar kayak kita tahu harus memasukkan nilai eksponennya. Udah. Scan F juga baru kita masuk ke integer hasilnya. Dan harusnya kita hitung pangkat ya gitu ya. Ya panggil apalah fungsi fungsi hitung pangkatnya dan ya dari file pangkat si tadi. Nah, fungsi ini kayak akan menghitung kayak apa ya, x kuadrat y gitu lah dengan logika perulangan. Juga hasilnya disimpan ke variabel hasil. Printf-nya itu kayak gunanya kayak kita mengambilkan hasil perhitungan ke layar lah. Juga digunakan untuk sebagai nilai menampilkan nilai integer. Ya, contoh outputnya itu kayak 2 pangkat 3 9 8 gitu kan. Baru kayak terakhir itu return 0 itu kayak menandakan programnya sudah selesai dan dijalankan dengan sukses juga. Nah, jadi nilai ya biasa lah 0 itu kan kayak dari nilai standar itu kalau misalnya dia ya error gitu lah. Itu kan standar. Coba kita Oh, itu benar ya? kita jalankan. Yang banyak yang wah. Oke, mari kita lanjut ke main si kita jalankan coba di tugas 1 ya. Ini adalah salah satu contoh. Saya menjalankan
di tugas satu. Kayak kita masukkan basisnya, misal kayak 5 gitu kan, masuk eksperimennya kayak di 5 pangkat 4 gitu, jadinya 625. Coba kita buat lagi. Nah, coba kita coba saya akan mulai ke tugas dua. Oke, mau soalnya. Udah bang. Oh, enggak.